Bayangin guys, kalian lagi scroll marketplace, mau cari kaos keren. Nemu harga cuma 10.000 perak. Bayangin, 10.000. Waduh, 10.000 itu bahkan lebih murah dari harga segelas es kopi susu kekinian yang biasa kita beli pas nongkrong. Tapi kalian sadar nggak sih? Barang ini dikirim dari China. Jaraknya 4.000 km dari sini. Tapi kok harganya bisa ngalahin pedagang pasar sebelah? Nah, inilah yang disebut Adam Smith sebagai invisible hand. Tapi versi yang lebih ngeri, karena pelan-pelan menghantam industri lokal kita. Jadi gini, di saat kita senang dapat barang murah, ada suara mesin pabrik di Bandung atau Solo yang tiba-tiba berhenti berputar. Selamanya. Pabrik-pabrik kita bertumbangan guys, gulung tikar. Bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka kalah perang harga yang gak adil. Bayangin, kalau semua pabrik tutup, kakak atau saudara kita yang baru lulus kuliah mau kerja di mana? Jadi kurir paket barang impor doang. Kenapa ya produk China bisa semurah itu? Apa mereka punya sihir? Atau ada strategi curang yang gak kita ketahui? Ada teori predatory pricing, di mana harga sengaja dijatuhkan biar pesaing lokal mati dulu. Pas sudah mati, baru mereka kuasai pasar. Kita sering nyalahin pemerintah, tapi aturan impor itu kayak pisau bermata dua. Kalau ditutup total, kita diprotes dunia. Kalau dibuka, kita yang kena banjir. Padahal, biaya logistik kita itu salah satu yang paling mahal di ASEAN. Kirim barang dari Jakarta ke Papua bisa lebih mahal daripada ke Beijing. Efeknya, pengangguran di mana-mana. Dan ini bukan cuma soal angka di berita, tapi soal piring nasi di meja makan banyak orang. Tapi apakah semua ini salah Cina? Ataukah kita yang terlalu manja dan gak mau berinovasi buat ngikutin zaman? Kita ada di titik kritis. Kalau kita nggak paham polanya sekarang, 10 tahun lagi kita mungkin cuma jadi penonton di negeri sendiri. Nah, di video ini kita bakal bongkar rahasia kenapa mereka bisa murah banget dan apa solusi gila yang bisa nyelamatin industri kita. Let's dive in. Nah, sekarang kita terbang ke Shenzhen. Bayangin satu kota yang isinya cuma pabrik, tapi rapi banget, kayak mainan Lego guys. Jadi gini, rahasia pertama mereka itu bukan cuma soal buruh murah, tapi integrated supply chain. Semuanya ada di satu komplek. Di Cina, kalau pabrik HP butuh baut, tokonya cuma tinggal jalan kaki. Nggak perlu nunggu kapal nyebrang lautan kayak di tempat kita. Ini yang disebut Michael Porter sebagai cluster theory. Makin deket supplier sama pabrik, makin tipis biaya yang kebuang buat bensin. Nah, rahasia kedua adalah economies of scale. Mereka nggak bikin 1.000 barang, tapi langsung 1 miliar sekaligus. Bayangin, dalam ekonomi, makin banyak lu bikin barang, biaya persatuannya makin jatuh. Itu kenapa harga mereka bisa dibilang nggak ngotak. Waduh, belum lagi ditambah subsidi pemerintahnya yang gila-gilaan. Listrik buat pabrik, diskon. Tanah, dikasih murah banget. Beda sama di sini. Buat buka pabrik aja izinnya kadang lebih panjang dari antrean konser Taylor Swift. Ribet dan mahal di jalan guys. Terus, teknologi mereka itu udah level robotik. Sementara di kita, banyak pabrik yang mesinnya peninggalan zaman kakek kita dulu. Jadi, pas mereka kirim barang ke Indonesia, harganya udah bersih dari biaya-biaya sampah yang biasanya kita tanggung di sini. Tapi tunggu dulu, apa kalian pikir mereka cuma menang di harga? Ternyata ada permainan mental yang bikin kita makin ketagihan beli. Mereka pakai algoritma yang tahu banget apa yang kita mau sebelum kita sendiri sadar. Ini namanya consumer behavior manipulation. Tapi di balik kemudahan itu, ada harga mahal yang harus dibayar sama industri lokal kita yang perlahan-lahan mulai sesak napas. Pabrik-pabrik kita nggak cuma lawan produk, tapi lawan sistem raksasa yang sudah didesain buat menang sejak awal. Lalu, kalau China udah sekuat itu, apa masih ada lubang buat kita masuk dan mengalahin mereka? Ternyata ada satu faktor yang mereka takuti. Nah, kita sudah lihat efisiensi China. Tapi di sini, masalahnya bukan cuma soal barang, tapi soal biaya siluman. Istilah kerennya, high cost economy. Bayangin, baru mau tancap pondasi, tiba-tiba ada rombongan oknum ormas datang minta jatah keamanan. Padahal kita nggak merasa terancam kan? Belum lagi soal perizinan yang ribet. Kadang harus lewat pintu belakang. Dan ada biaya pelicin biar berkas kita nggak cuma jadi pajangan. Nah, peraih Nobel Douglas North lewat teori institutional economics-nya udah ngingetin, kalau aturan main nggak jelas, biaya transaksi bakal bengkak parah. Waduh, kalau biaya transaksinya aja udah mahal buat bayar pungli dan birokrasi, siapa juga yang mau investasi di sini? Pasti pada males kan?
Jadinya, orang lebih milih jadi reseller barang China daripada bikin pabrik sendiri. Lebih minim resiko, tapi ya itu, industri kita perlahan mati. Jadi gini, politik yang nggak stabil juga bikin pengusaha takut. Mereka mikir, besok aturannya ganti lagi nggak ya? Ini beneran bikin pusing, guys. Data World Bank aja bilang, ongkos logistik kita itu salah satu yang paling mahal di ASEAN. Kirim barang ke Papua bisa lebih mahal daripada ke Beijing. Udah logistik mahal, birokrasi kita juga kayak labirin. Mau bikin izin A, syaratnya harus punya izin B. Tapi izin B butuh izin A. Mumet banget. Belum lagi masalah listrik. Pabrik kita sering kena tarif industri yang tinggi, padahal mesinnya boros energi karena peninggalan zaman dulu. Nah, ekonomi David Ricardo punya teori comparative advantage. Masalahnya, kita kehilangan keunggulan itu karena biaya produksi kita sudah kalah duluan. Makanya jangan heran kalau pabrik tekstil di Jabar atau Jateng pada tutup. Mesin dijual kiloan dan ribuan orang akhirnya harus kena PHK. Terus, kalau semua jadi pengangguran, siapa yang bakal beli produk? Ini namanya vicious cycle atau lingkaran setan yang harus diputus. Kita terjebak, guys. Mau beli produk lokal, tapi dompet teriak karena harganya mahal akibat biaya ajaib tadi. Akhirnya ya balik lagi ke barang impor. Tapi, apakah semua ini salah kita? Ternyata ada celah di aturan pemerintah yang bikin barang impor masuk kayak air bah. Mau tahu celah mana? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita udah tahu barang Cina itu murah, kenapa pemerintah kita kayak ngebuka pintu lebar-lebar? Jadi gini guys, ada istilah keren namanya de minimis. Dulu, barang di bawah $75 itu bebas pajak masuk. Bayangin, bebas pajak. Waduh, gara-gara aturan itu, barang e-commerce dari luar negeri langsung membanjiri kita. Kita kayak dapat karpet merah buat belanja produk mereka. Nah, di sini teori Friedrich List soal infant industry argument masuk. Intinya, industri lokal kita itu kayak bayi yang perlu dilindungi dulu. Tapi masalahnya, payung perlindungan kita itu sering bocor. Barang impor sering masuk lewat jalur tikus atau pelabelan ulang. Pernah dengar soal barang borongan kan? Itu tuh, satu kontainer isinya campur aduk, tapi bayar pajaknya cuma satu harga. Curang banget kan? Nah, pemerintah akhirnya sadar dan mulai ngetatin aturan lewat revisi Permendak. Sekarang barang impor di e-commerce nggak boleh sembarangan. Tapi guys, algoritmanya pinter banget. Mereka tahu cara kucing-kucingan. Abis dilarang di satu aplikasi, muncul lagi di aplikasi lain. Belum lagi fenomena social commerce. Kita lagi asik scroll video lucu, tiba-tiba dilacunin barang murah yang harganya nggak masuk akal. Efeknya instan guys. Pasar legendaris kayak Tanah Abang yang dulu rame banget, sekarang bisa sepi kayak kuburan di siang bolong. Bayangin perasaan para pedagang itu. Mereka bayar sewa, bayar pajak, tapi harus lawan harga barang dari pabrik Cina yang disubsidi negara. Padahal, kalau kita beli barang impor terus, duit kita lari ke luar negeri. Nggak muter lagi di ekonomi kita sendiri. Sayang banget kan? Tapi ya gimana, kita sebagai pelajar atau mahasiswa pasti cari yang paling hemat buat kantong. Ini dilema yang nggak ada habisnya. Jadi, apakah pemerintah cuma bisa melarang dan melarang, ataukah ada strategi rahasia buat bikin produk lokal kita jadi raja lagi? Ternyata, ada satu hal yang bisa kita tiru dari Cina biar kita nggak cuma jadi target pasar. Mau tahu apa yang bikin mereka takut sama kita? Nah, setelah kita lihat semua kekacauan tadi, kalian mungkin mikir, itu kan masalah bos pabrik, bukan masalah gue. Eits, jangan salah guys. Waduh, justru kalianlah yang paling terdampak. Bayangin, kalian udah kuliah 4 tahun, belajar sampai tipes, tapi pas lulus, industrinya udah nggak ada. Jadi gini, fenomena ini disebut premature deindustrialization atau deindustrialisasi dini. Kita jadi negara konsumen sebelum kita puas jadi negara produsen. Dulu, kakak-kakak kita lulus SMK atau kuliah bisa langsung masuk pabrik otomotif atau tekstil. Punya gaji tetap, asuransi, dan jenjang karir yang jelas. Sekarang, pilihan kerja makin sempit. Banyak lulusan hebat yang akhirnya terpaksa jadi kurir paket barang impor. Ironis banget kan? Bukannya merendahkan pekerjaan kurir ya. Tapi bayangin, kalau semua anak muda kita cuma jadi tukang antar barang, siapa yang bakal jadi penemunya? Nah, kalau ini dibiarin, kita bakal terjebak dalam middle income trap. Kita jadi negara yang nanggung, nggak miskin banget tapi nggak bisa kaya. Masalahnya, untuk jadi negara maju, kita butuh industri manufaktur yang kuat. Bukan cuma pinter jualan di live streaming doang guys.
Kalau pabrik pada bangkrut, pengangguran di mana-mana, daya beli kita bakal anjlok. Akhirnya, kita nggak kuat lagi beli barang semurah apapun itu. Terus, efek sosialnya ngeri guys. Kriminalitas naik, angka stres anak muda makin tinggi karena merasa masa depannya gelap. Kita jadi bangsa yang tergantung. Apa-apa harus nunggu kapal dari Cina. Kalau mereka tutup keran ekspor, kita bisa apa? Makan baut? Padahal Indonesia itu punya segalanya. Bahan baku ada, anak muda pinter-pinter juga banyak. Tapi kenapa kita seolah jalan di tempat? Inilah titik terendah kita. Pabrik-pabrik yang dulu jadi kebanggaan, sekarang cuma jadi gedung tua yang berhantu dan penuh kenangan pahit. Apa kita mau pasrah aja? Apa kita rela cuma jadi pasar buat kekayaan orang lain sementara kita sendiri susah cari kerja? Ternyata masih ada jalan keluar gila yang bisa kita ambil. Strategi yang bisa bikin produk lokal kita bangkit dari kubur. Siap buat dengar solusinya? Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Banyak yang bilang, ya udah, tutup aja semua impor dari Cina. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi? Waduh, kalau kita tutup total, harga barang bakal melonjak drastis guys. Inflasi gila-gilaan, dan kita semua yang bakal susah sendiri. Jadi, gini, jalan tengah terbaiknya bukan menutup diri, tapi memperbaiki diri. Kita butuh strategi hilirisasi yang nggak cuma ditambang. Pertama, pemerintah harus berani bersih-bersih. Pungli perizinan dan jatah ormas harus disikat habis, biar biaya produksi kita nggak bocor halus. Kedua, kita harus berhenti jualan bahan mentah. Pakai teori value added, kita olah bahan baku di sini, pakai tenaga kerja kita sendiri. Nah, buat para pengusaha, dengerin. Jangan cuma lawan Cina di harga murah, kita pasti kalah. Lawan mereka di kualitas dan branding. Kita punya niche market. Cina bikin 1 juta barang yang sama, kita bikin 1 barang yang Indo banget dan gak ada duanya di dunia. Tapi guys, semua itu percuma kalau kitanya sendiri masih gengsi pakai produk lokal. Inilah saatnya kita gerakan multiplier effect. Bayangin, tiap 1 rupiah yang kalian belanjain ke produk lokal, itu bakal muter buat bayar gaji buruh, sekolah anak mereka, sampai warung tetangga. Pemerintah juga sudah mulai lewat aturan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, atau P3DN. Kantor dinas wajib beli produk kita. Waduh, tapi gimana kalau kualitasnya belum sebagus Cina? Nah, disitulah kita butuh riset dan bantuan modal buat UMKM kita. Jadi, solusinya bukan benci barang asing, tapi cinta banget sama barang sendiri sampai kita nggak butuh lagi barang luar. Ini adalah maraton, bukan sprint. Perlu waktu buat benerin birokrasi dan bangun teknologi. Tapi kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kita bisa menang guys. Cina dulu juga mulai dari bawah, mulai dari dicaci maki. Sekarang giliran kita yang buat dunia melirik. Lalu, apa langkah pertama yang bisa kita lakuin sore ini pas mau belanja? Jawabannya mungkin bakal ngerubah hidup seseorang di luar sana. Jadi gini guys, kesimpulannya sederhana. Tiap kali kita belanja, kita itu sebenarnya lagi voting buat masa depan yang kita mau. Waduh, mungkin 1 kaos lokal nggak langsung bikin pabrik besar selamat. Tapi bayangin kalau jutaan anak muda kayak kita punya pikiran yang sama. Nasionalisme di zaman sekarang itu bukan soal angkat senjata lagi, tapi soal berani bangga pakai karya bangsa sendiri di tengah gempuran tren dunia. Ingat kata Muhammad Hatta, Bung Hatta kita, ekonomi Indonesia harus berdasar atas kekeluargaan. Dan keluarga itu ya tetangga kita, teman kita, bangsa kita. Jangan sampai kita jadi asing di tanah sendiri cuma karena kita terlalu malas buat nyari tahu dan terlalu silau sama label luar negeri. Kita punya power buat mutusin rantai pengangguran ini. Caranya, mulai dari hal kecil, dari apa yang ada di keranjang belanja kita sore ini. Nah, gue pengen tahu nih, apa brand lokal favorit kalian yang kualitasnya nggak kalah sama barang impor? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu komentar kalian bisa ngebantu UMKM lokal buat dapat pelanggan baru dan tetap bisa kasih makan karyawannya. Jangan lupa share video ini ke grup kelas atau circle kalian. Makin banyak yang tahu, makin besar peluang industri kita buat bangkit lagi.